warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Surah Muhammad ayat 33. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim dhaifahu. Rawahu Syaihani. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kembali kita bersama-sama mendahulukan rasa syukur wa puji ta'ala Allah Ta'ala. Oleh karena tak lalu maknanya penyaman Allah Ta'ala lalu kita yang kita rasakan sampai sekarang ini, sehingga kita kembali hadir bersama di tempat ini. Selain kita melakukan salat berjamaah sebagai kewajiban pokok, juga kita duduk bersama-sama berhalaqah untuk mengikuti pengajian majelis taklim, kajian ilmu yang memang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan ikutan kita dan menjadi rahmatan lil alamin. Hadirin yang saya muliakan, saya masih ingat untuk melanjutkan pengajian kita ini mengenai masalah daripada puasa sunnah. Puasa sunnah. Kenapa terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab melalui berbagai buku literatur yang kita lihat, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkaitan kepada masalah-masalah hukum. Mu'marrat kami tahu fikih itu akan berkaitan dengan masalah hukum. Jadi hukum dalam masalah usul fikih itu ada wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada haram. Ini berkaitan dengan masalah yang kita bahas. Oleh karena itu di dalam buku yang ditulis oleh salah seorang doktor, di dalam bukunya Wahbatuz Zuhaili, dikarang oleh Wahbatuz Zuhaili, ya, mengatakan tentang anwa'us siyami, bahagian-bahagian atau macam-macam puasa. As-sawmu anwa'un, bahwa macam-macam puasa itu
Di antaranya adalah wajibun, puasa wajib hukumnya. Ya. Yang kedua adalah watatawu'un, adalah puasa tatawu. Tatawu ini diartikan adalah sunnah, ya, mandub atau mustajab. Dan yang ketiga adalah makruhun, hukumnya makruh tengah puasa. Dan yang keempat adalah waharamun, haram itu mau puasa. Artinya anda itu sama cuma-cuana mau puasa tahu. Sekalipun kita mengatakan bahwa puasa itu hukumnya puasa sunnah, mendapat itu pahala. Tetapi itu berkaitan dengan masalah hukum yang berkaitan dengan masalah fikih ibadah. Nah, kemudian di dalam masalah ini banyak pertanyaan. Dan banyak masalah-masalah yang belum kita kemukakan yang dijawab oleh para ulama kita, ahli fikih, ya, pakarnya ilmu fikih. Ya. Hadirin yang saya muliakan, yang dimaksud dengan puasa wajib di sini ada 3. Yang pertama, puasa wajib itu adalah puasa di bulan Ramadan. Ini sudah berlalu beberapa bulan yang lalu. Ya. Itu wajib hukumnya. Yang kedua, wajib hukumnya adalah mengqada puasa Ramadan. Masallai puasata iya andan dipawau dilawe beberapa hari, maka itu wajib diganti. Sampai mana waktunya mengganti mengqada salat puasa wajib ini ialah sebelum mitamar Ramadan yang akan datang. Artinya mu'adat tahu anda masalli puasana Ramadan yang lalu, padahal anda dan halangan paulewan di naruang itu tahu rosa, bahwa ismun marosa tahu. Oleh karena itu kita berusaha mengganti karena itu adalah hukumnya wajib. Kalau tidak diganti, maka akibatnya sanksinya adalah dosa. Ya. Dan yang ketiga puasa wajib adalah puasa nazar. Apa puasa nazar? Puasa matinja. Dia bisa tahu sakit. Matinja loh Allah Ta'ala puang. Mu'amulewan di itu amongnya nama puasa. Mulai tungan wajib oma puasa. Anda oma puasa, kita membayar kifarat. Lebih repot lagi. Kenapa? Karena sanksinya itu yang paling mudah, kita disuruh membayar kifarat, melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan atau memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Jadi risikonya besar. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kemudian berikutnya adalah puasa tatawu yang disebut adalah puasa al-masnunah. Puasa sunat. Ya. Puasa sunnah pura midipawau. Pura midipawau. Yaitu puasa Syawal. Itu pahalanya sama dengan kita melakukan puasa setahun lamanya. Tetapi ada puasa yang lebih setahun. Indah mulia perlu dijelaskan adalah puasa bid, puasa putih. Dia puasa putih itu dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Oleh karena itu orang yang melakukan itu, maka puasanya itu seperti sepanjang masa. Kenapa sepanjang masa? Karena anda luat ya lupa lala talu puasa selama 1 tahun. Kasyami kasyami dari sepanjang masa. Ya. Itu ada yang melakukan hal yang demikian ini kalau kita mau mendapatkan pahala yang lebih besar. Ya.
Kemudian ada puasa sunat yang dekat, ya. Yang puasa pahalanya juga sangat besar. Itu namanya puasa Yaumul Arafah, yaitu pada tanggal 29 pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, kalau kita lihat di kalender ada dua. Ya, itu lebaran, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29. Jadi muat 29 idealah berarti puasa tanggal 28 Yaumul Arafah. Nanti kita di belakang ini jelaskan. Ya. Kita tiba kepada suatu permasalahan. Ya, karena dia biasa ngeruah. Ya, ya. Apa itu? Ialah membatalkan puasa sunat. Ini masalah ini ya. Ya, di sini dikatakan qat'us siyamil masnunati, memutuskan atau membatalkan puasa. Miru itu dia, mengapa? Miru tahu membaca. Nucap dia. Namun anda tahu yang terusangi. Ini masalah ini. Ya, jadi ini perlu kita bahas. Karena itu ada perbedaan ulama. Dijelaskan di sini, wa ila talabbasal muslimu bisiyami masnunin. Ya, ini ya. Apabila seseorang muslim itu tengah menjalankan puasa sunat, memang itu mau puasa, ya. Jaza lahu ayyaqta'ah bil iftari. Ini. Maka boleh ya. Boleh kita membatalkannya. Bagaimana cara membatalkannya? Dengan makan bil iftar. Ya. Mata saat kapan kita mau. Ya. Wala qada'a alaihi andai malah disalli puasa sunnah. Beda dengan puasa apa? Ini kan Datuk tahu Nabi tahu membaca hari Senin. Sekali salah satu salai di mai wala qada alaihi andai malah ya. Wa in kana yukrahu, sekalipun hukumnya adalah makruh. Makruh artinya ada dua, makruh tanzih dengan makruh tahrim. Makruh tahrim mendekati kepada yang haram, lebih dekat kepada haram. Artinya kalau kita tinggalkan maka kita dapat pahala. Kalau kita lakukan itu tidak apa-apa, tetapi sia-sia mengikuti puasa apa tuh karena mau puasa. Mana inna dalilina ma'awang malah dibatalkan puasa. Ya. Di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan as-saimu mutatawwi'u amiru nafsihi, bahwa puasa sunat itu adalah ya diberikan kepada haknya sendiri-sendiri atau penguasa dirinya sendiri, terserah itu apa namanya puasa. Ya. Insya sama mu'milui terus yang puasana. Wa insya'a aftara. Kalau dia mau, maka dia membatalkan apa? Dia memakan, artinya dia membatalkan puasanya dengan makan. Ya. Apa artinya hal yang demikian ini? Bahwa semua hukum yang haram, hukum yang makruh ada ilatnya, ada pengecualian. Jannasan, ya. Yang disebutkan kalau ada pengecualian itu yang disebut dengan masalah ulur syar'i, karena ada halangan, berhalangan ditahu, ya. Atau darurat, ya, karena bisa berbahaya kalau diteruskan. Inna wali'o hanya 3 saja. Lalu di mala, di pawangan, di ya, ulurna membatalkan puasa. Yang pertama adalah sakit. Mamanya tambah puasa, mangal lulu tilu-tiluan. Batalkan nih, pandai malah terus. Yang kedua adalah lapar, alju. Buku talumi marasan Allah,
Mulai buah. Andai malam, andai mandai, wahayai, nawa, batalkan nih, andai, karena itu adalah halangan ulul syariah. Yang ketiga alasan, ya, ialah menjamu tamu. Matuane tahu, mu'ajat tamutah. Apalagi tu karau, ya, kan begitu. Ya. Inilah permasalahan berbeda dengan paham mazhab. Ya. Abu Hanifah mengatakan dan Imam Malik mengatakan andai malah dibatalkan puasa. Sedangkan Imam Syafi'i malah dibatalkan puasa karena ada darurat. Ada darurat yang saya katakan tadi. Apa lelena Abu Hanifah Imam Malik? Itu ayat yang saya bacakan tadi dari dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, wala tubtilu a'malakum. Janganlah kamu memutus dan membatalkan apa. Itu alasannya. Ya, sekalipun dikemukakan ada alasan. Ya. Hadirin yang saya muliakan, ya. Alasan secara logika di sini yang disampaikan Nawari itu tahu mak pure manik mak puasa Rapang tahu siaji pun Allah Ta'ala. Nama puasa pun. Ya. Kapan batalkan boleh merusak janji mulut pun Allah Ta'ala. Berarti salam itu dia mai. Salam ya Abbas. Ya. Namun hal yang demikian Imam Ghazali mengatakan dia condong membatalkan puasa karena kita memuliakan dan menghormati tamu. Jangan lelena. Dia itu tahu menghormati tamu wajib hukumnya. Ya. Sedangkan dia nama puasa ini puasa sunnah. Ya. Apa alasannya Imam Syafi'i? Itu juga berdasarkan dengan hasil. Ayat tadi saya baca. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya termasuk kesempurnaan iman. Wal yaumil akhiri, percaya adanya hari akhirat, wal yukrim dhaifahu. Hendaklah kamu memuliakan dan menghormati tamumu. Nah, jadi dia oleh tamu. Maksud itu batang darasita dulu kita moton dewoyang misalnya, maka itu harus dijamu. Ya, menurut hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban kita menjamu tamu adalah yaumun walayla, sehari semalam. Misi mupandai mutuana lau macoa. Ya. Dan yang sunat 3 hari. Nah, muat 3 hari menjadi pasulak katum itillawi tahu. Ya. Ya. Karena kita menghormati. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, inilah perbedaan daripada ulama kita. Apalagi karawir tahu mesti itu adalah. Ada ungkapan ulama kita, muak di tuan dari tilau tahu di pamacoy itu anak-anak. Batana dayung pasitengan ni anderu riboyan andari 4 orang lawin. Kalau kebiasaan kita sehari-hari, tapa ma andewo itu wau, tapa ma andewo itu dagi manggerek manu. Tetapi muak dapol itu mumum, gerenya apa? Man, muak kawali Allah ni dagi sapi, tai pasaro. Numpatong langi lau. Karena itu salah satu penghormatan kepada tamu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa makanan yang kita suguhkan kepada tamu kita dengan makanan yang sempurna. Ya. Ada lauk pauknya, ada juga buahnya. Ya kan begitu? Nawa, lauk pauk dawaun itu obat. Apa artinya obat di sini dalam arti logika? Itu menggembirakan tamu kita. Alhamdulillah, macuasan di patuanan luar itu. Tetapi mutuan lau kurangi daripada kebiasaan. Nah, tuan yang milu marai atau biasa berarti makikir tahu.
maka makanan yang kamu suguhkan itu bukanlah obat tetapi menjadi penyakit. Mengapa jengkel lihatena apa yang nawasari luar itu? Susu di apa mai dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu maksudnya ya. Jadi mesti di pengocolau. Ungar dari Makkah ya. Dari Makkah lalu tu riwayatna Syekh Abidi, lalu tu ana dulare dari Saraya. Ai mituana rumah lewa. Mamule tu pole mituana mi romai sahe dan lain-lain sebagainya. Dewi tahu negara manu dan lain-lain sebagainya. Malai tahu itu anak woi mianai terlupa hadiah. Saya masih ingat almarhum Zainal Al-Haji Zainal Abidi. Betul boleh rai buat boleh mak. Kristi nasi tayo. Nawan kerek boyan. Piro kerek jamaah. Saya kira begitu ya. Karena dia tahu bahwa menjamu tamu yang baik itu, makanan itu yang baik adalah merupakan obat dan berpahala sangat besar. Jadi dah tahu istilahnya ta'amul bakhil. Makanan-makanan yang mengandung di dalamnya kekikiran. Pak Jambandi tak pada tamu tak pandai menghargai. Ya. Dari Tanjung Batu cerita anak guruta. Dia mesa boleh tamu doyanna. Ya. Dulu rekna masai mendarosita ya bergembira itu tahu mak boleh lare ya. Macerita dengan komunikasi yang baik dan lain sebagainya sampai kepada suatu ungkapan suatu komunikasi mitule no apa kabar lare kaifa haluk mak boleh dari Makkah tapi kaifa haluk bagaimana kondisimu keadaanmu motong tidak baik, betul baik, alhamdulillah. Ya, karena kita harus memasukkan rasa kegembiraan di dalam hati seseorang supaya bergembira. Ya. Anda pun dituan hari pada cerita hari ya. Macurita mitule turiwayanna ya tanawatuana. Ya. No inna waturi anna pulul luar buku sangapa. Ya kan begitu. Ya. Tapanawa kira-kira pukul amisa manjol dari tapang. Anda dari tapangnya dan daya itu apa namanya upan naweke. Anda dapat penalau masih itu masih itu yang nak cicilak kalau tadi. Jangan sampai kita terjadi hal yang demikian. Ada bahan-bahan makanan yang kita tidak suguhkan. Karena inilah yang menarik perhatian agama-agama lain tentang sosial dan akhlak yang mulia terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada cerita, ya, berceritanya ulama dari Madinah. Ya. Pada suatu ketika ada seseorang ahlul kitab ya. Dia datang di Madinah dengan meneliti, dia teliti. Bagaimana perkembangan Islam di Madinah. Sekaligus dia mau melihat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moton dari Madinah. Ya. Kemudian setelah dia mau makan, dia masuk di warung. Kita di warung mandi. Ya. Mau Pak baluk nasi di Polen itu luar no saya ini datang dari Palestina mau melihat perkembangan penelitian perkembangan Islam. Natuana lau Pak Warung natuana lau. Tapana pura memande ya. Meluk minana wayar no damu baru depai. Anda nawayar ya. Merondol lawan tangawui mande andam boy nawayar lalam itu dia tena ya macam-macam itu dia pak balu warung yang dan dibayar mande tak tahu. Nah, ini pendidikan akhlak Islam yang diajarkan Rasulullah. Setelah 3 hari mande andam boy nawayar. Jadi itu lawan no apa dan dibayar Ini adalah agama kami. Muni muak dia tamumu pandai lau.
selama 3 hari. Jadi anda riwayat dia mutuk lawan katanya dia tertarik mau mengikuti ajaran Islam karena hal yang demikian ini. Begitu indahnya ajaran Rasulullah SAW dari segi sosial kemasyarakatan. Ya. Akhirnya orang ini pulang ke Palestina dengan membeli oleh-oleh, membawa oleh-oleh. Nah, oleh-olehnya itu adalah asa TN, ya kan TN ya laku TN dia. Jadi di Pak Balu TN si karepe hotel mitama mimali. Ya. Dia masuk di satu toko karena nama ilat TN. No, saya mau beli tongkat. Hai tuan. Ya. Ya. Apa nama dia? Pak toko Pak Balu nawala Pak Ali indini. Nah, coba ya. Jangan beli di sini, ya. Beli di sebelah sana. No, kenapa? Mak di sana di sini apa nama usia lo malio? Ya, apa jawabannya? No, dia luar usumbali pato komisa suka nama 5 andalnya udah laku tena. Nah, coba ya. Dari pembosu, ini sudah menarik perhatian untuk membagi kesejahteraan kepada sesama masyarakat, apalagi Pak Toko. Tetapi kira-kira mau iya elok untuk mati dan laku. Kata Pak Ali ini tidak demikian gambarannya agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Akhirnya orang itu menyatakan dirinya kepada satu ulama masuk Islam. Kenapa? Karena ketinggian dan kebagusan akhlak daripada orang Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang saya muliakan, ini dipraktekkan oleh salah seorang pakar kita, pakar hukum, ya, almarhum Dr. Profesor Dr. Baharudin Loh Ade Pamusuang. Mak boleh Baharudin Loh Ade Pamusuang, mak malim-malimangi, lambai matai sarapan makanan. Ya. Itu penjual sarapan makanan sepanjang jalan mitama di pasar Karepe Iwayana. Saya Pak Balu dia Pak Balu nasi kuning, Pak Balu sokol bunga, ya. Dia Pak Balu gowos, dia Pak Balu apa namanya ya kalau panyu. Mai di Pak Balu, dia tu Pak Balu lokayano. Ita hendak pemalia. Aku nak Pak Pak Balu Ya, setelah dia melihat semuanya, dia misalnya Pak Balu, anda kita laku. Ya, anda laku. Hanya anda laku, yang mesti tinggal yo. Malay legoyan dapat tulek daeng. Apa nama setin? Apa tinggal yo? No, lokayan no. No apa lokayan no? No selera di tinggal yo. Mari sana di lo kayu wen mari yan no. No anda pempahan. Saya itu datang bukan membeli untuk selera makanan, tetapi saya melihat keadaan penjual. Ini lu tahu anda mau dipalinai, ia mau wali. Saya mau mensejahterakan yang lain secara merata. Ini praktek keadilan yang pernah dipraktekkan oleh almarhum daripada apa namanya Baharudin Loh. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, nanti kita bertanya kalau ada pertanyaan ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, andai minta alasan muak mipiruai miundang tahu membaca ya untuk membatalkan puasa. Mau tadi batalkan, tapi andai malai salai ya dengan alasan tadi. Ya. Nah, oleh karena itu muak musamme memimauan dan undangan. Allah dah sinaya misalnya dah berpuasa muak melum mandi ya. Ya. Atau muak lau pak wajib diundang wajib tahu dah mandi. Bagaimana caranya? Muak Rasulullah doakanlah orang itu. Mudah-mudahan orang itu ada berkahnya makanannya suguhannya yang kita minum. Ya. Tetapi biasa itu biasa tahu tu riwayat no pande puang pande ya karena melu yang dena
Mi itu telur depan nari itu riwayatnya ande mau berupa. Ande macam nyawa dari anda rusakan nih. Wajib ditinu ya. Saya kira begitu maksudnya ya. Nah, sebaiknya kita doakan, kita beri makna. Tak kala bapak akan aku dengan dia, tak kala matahan dengan dia dan lain-lain sebagainya ya. Hadirin yang saya muliakan. Ya. Ini termasuk tadi adalah puasa makruh. Ya. Sekarang ada puasa yang diharamkan. Ini itu malah ya. Shaumul muharrami, puasa sunat yang diharamkan. Indah mulia pertama, siyamu yaumi idil fitri wa idil adha. Ya. Anda itu malam puasa, mau itu melapas, baik pelapasan idul fitri maupun pelapasan idul adha, haram hukumnya. Karena waktu untuk kita makan. Ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini. Allah melarang kita untuk melakukan 2 hari, yaitu hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Fitri. Ya. Yang kedua puasa haram. Saumu ayyamit tasriki salasati. Melakukan puasa pada hari-hari tasrik. Apa sehari tasrik? Tanggal. Tanggal ya. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 waktu jamaah haji melempar apa? Jamrah. Dapat puasa. Ya. Alasannya di sini Anda sama puasa, Anda tahu tanggal tambai, karena yang dipentingkan di sini kalau kita sudah berada di Arafah atau di Mina adalah kita memulihkan kekuatan fisik, ya, agar kita mampu berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun dia puluhan yang menandangi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian halnya ya. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Ya. Fahadhil ayyamul lati kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itulah hari-hari tasrik, bahwa Rasulullah SAW ya'muruna bil iftari, Rasulullah menyuruh kami untuk berbuka, untuk makan. Wa nahana an siyamnya, kita dilarang untuk berpuasa. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, coba kita bayangkan ya, dia itu mau puasa di hari Arafah, Anda itu malam mau puasa mau jamaah haji pada malam mai. Ya, yang disunatkan berpuasa itu hari Arafah, hari Arafah adalah orang yang tidak haji, yang sementara haji. Ya, karena Nabi SAW andai mau puasa alawena haji, mau puasa puasa tasrik atau puasa Arafah. Hadirin yang saya muliakan. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, bahwa inilah puasa. Ada pertanyaan dulu ya, bisa mengarani dia pertanyaan, bagaimana itu kalau kita melakukan puasa pada hari Jumat? Ya kan begitu. Itu saya jawab dulu kurang sempurna ya. Tetapi kita harus jawab ya secara sempurna berdasarkan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan kamu berpuasa hari Jumat saja. Apa artinya hari Jumat saja? Tidak ada yang mendahului puasa sebelumnya dan tidak ada yang mendahului puasa sesudahnya. Ya. Jadi misalnya mau puasa tahu hari Kamis, ya puasa sunnah, malah dilanjutkan puasa Jumat. Ya. Karena dia malah tunggal.
Anda itu malam puasa hanya sendirian, berdiri sendiri hari Sabtu. Di pasiola pai, dia pasolana. Misalnya hari Ahad, berarti tidak 2 minggu. Karena kalau kita tunggal puasa sendirian saja hari Sabtu, itu puasanya orang Yahudi. Sedangkan tunggal puasanya hari Ahad, itu puasanya orang Nasrani. Sehingga Nabi mencegah jangan dilakukan hal yang demikian ini. Ya. Hadirin yang saya muliakan, yang terakhir saya sampaikan, ya, kita di tahu ini, puasa apa? Puasa sunnah. Ya. Jadi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, ada penegasan kepada ibu-ibu yang punya suami. Apa dia? Saumul mar'ati naflan bighairi inni zawjiha, ya. Puasana misatowaini, ya. Puasa sunnah andandang isinna muanina tidak diizinkan, ya kan begitu, ya. Dan tidak diketahui tentang ridanya malam puasa, maka itu termasuk puasa haram. Nah, haram di mana? Ya. Wanita dalam puasa karena yauri dinek di wanua, dinek di woyang, dia manini hajau, ya, anda melu wala wareu, anda itu malah tahan, mengalah dia hak natumane, ya, apa hak natumane adalah memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, karena itu adalah hak, ya. Sehingga di sini dikatakan, ya, illa idzan lakum mutajam. Ya, jadi kesimpulan la yahillu li imra'atin an tasuma, anda dihalalkan, tidak dibolehkan seorang perempuan melakukan puasa syahidun, di mana suaminya itu ada di rumah atau ada di tempat itu. Ya, ya. Nah, itu termasuk pelaksanaan yang haram yang kita lakukan. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, ya. Saya kira ini penyampaian masih banyak puasa-puasa sunat yang kita lakukan, perlu jelaskan. Ya, untuk sementara, ya, demikianlah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.